Halo, perkenalkan, kami dari kelompok 11 Praktikum Daerah Penangkapan Ikan dengan BPP 718. Dan di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kami susun sebelumnya tentang pemanfaatan data citra satelit untuk memprediksi daerah penangkapan ikan cakalang atau Katsubonus pelamis di perairan Arafura. Berikut adalah anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Joni Skia, yang kedua ada Rinaldi Putra Prasetya, yang ketiga ada saya sendiri, Sabrina Gita, dan yang terakhir ada Nisrina Kansa Putri. Selanjutnya ada latar belakang. Wilayah perairan Indonesia Timur termasuk Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Luasnya mencapai sekitar 1,28 juta kilometer persegi. Potensi perikanannya cukup tinggi di sini yang dikelola oleh Lokap Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Sorong. Laut Arafura, bagian dari Provinsi Papua, kaya akan ikan dengan luas sekitar 150.000 km persegi. Operasi penangkapan ikan kadang sulit karena ombak yang tidak bersahabat. Terdapat banyak kapal penangkapan ikan di sini, dengan pentingnya efisiensi bahan bakar dan pemantauan parameter oceanografi seperti klorofil A, suhu permukaan laut, salinitas, dan arus melalui satelit Aqua Modis. Selanjutnya adalah rumusan masalah, yaitu nelayan mengambil rute yang tidak efisien karena kurangnya pengetahuan tentang jalur pelayaran yang optimal, yang dimana hal tersebut mengakibatkan pemborosan bahan bakar dari nelayan tersebut, dan kondisi oceanografis yang dinamis memerlukan pemantauan berkelanjutan. Teknologi penginderaan jarak jauh yang dikombinasikan dengan model maksimum entropi atau MAXEN diharapkan dapat memetakan area penangkapan ikan dan meningkatkan produktivitas sumber daya perikanan di perairan Laut Arafura. Selanjutnya ada tujuan, ada dua. Yang pertama adalah memvisualisasikan peta oceanografi dengan mengidentifikasi klorofil A, suhu permukaan laut atau SPL, salinitas, dan arus, kemudian overlay dengan pola sebaran kapal laut di Arafura. Yang kedua adalah membuat model potensi penangkapan ikan cakalang atau Katsubonus pelamis di Laut Arafura dengan menggunakan model maksimum entropi atau MAXEN. Selanjutnya adalah metode, waktu dan tempat. Waktu dan tempat dilaksanakannya praktikum daerah penangkapan ikan paralel 2 itu sendiri adalah di ruang kuliah C2, tepatnya di FPIK, kampus IPB Dramaga, pukul 1 siang sampai dengan 4 sore. Dan WPP yang kelompok kami dapatkan adalah WPP 718, yaitu di Laut Arafura, dengan logbook penelitian itu sekitar waktu dari bulan Januari dan Desember tahun 2023. Alat dan bahan. Untuk tabel alat dan bahan ini, kami menggunakan laptop yang dimana kegunaannya adalah untuk mencari data parameter salinitas, suhu, klorofil, arus, serta data posisi kapal di BPP 718 itu sendiri. Selanjutnya ada CDS yang dimana luaran untuk mengekstraksi parameter oceanografi, yaitu klorofil A, suhu permukaan laut, dan salinitas dan arus. Dan yang ketiga adalah Microsoft Excel 2013, yang dimana aplikasi tersebut nantinya akan digunakan untuk mengolah data sampel setiap parameter. Selanjutnya ada ArcGIS, yang dimana ArcGIS tersebut akan digunakan untuk memetakan daerah potensial penangkapan ikan berdasarkan parameter oceanografi serta sebaran posisi kapal. Dan yang terakhir adalah untuk memetakan peta kesesuaian habitat ikan cakalang atau Katsubonus pelamis, yaitu software MAXEN itu sendiri. Selanjutnya ada bahan yang digunakan dalam penelitian, yaitu kategorinya adalah data parameter oceanografi klorofil A, yang dimana sumber datanya itu kita dapatkan dari Ocean Color. Yang kedua ada data parameter oceanografi suhu permukaan laut, yang dimana data tersebut kita dapatkan dari Web Marine Copernicus. Yang ketiga ada data parameter oceanografi salinitas, dan data tersebut kita dapatkan juga melalui Web Marine Copernicus. Selanjutnya ada data sebaran kapal yang dimana kami dapatkan dari web data Code Data Means Edu. Yang terakhir adalah data logbook perikanan, yang dimana data tersebut dapat kami dapatkan melalui web Global Fishing Watch. Selanjutnya adalah prosedur kerja. Yang pertama ada unduh dan proses citra satelit untuk 4 parameter oceanografi. Yang kedua ada citra diunduh dalam format NC. Yang ketiga gunakan CDS untuk proses. Keempat hasil dipotong dan diekspor sebagai max pixel dalam format TXT. Yang kelima adalah perbaiki dan sortir data menggunakan Excel. Keenam, buat peta sebaran parameter oceanografi dengan ArcGIS menggunakan metode IDW. Yang ketujuh adalah olah citra satelit VIRS DNB untuk identifikasi kapal. 8. Gunakan ArcGIS untuk proses berikutnya. Dan yang ke-9 adalah data tersebut disortir berdasarkan key FBPP. Selanjutnya ada gunakan hanya dengan data QF1 untuk mendeteksi kapal. Ke-11 adalah overlay hasil pemetaan oceanografi dengan posisi kapal. Yang ke-12 adalah sortir data logbook penangkapan ikan menggunakan Excel dan berfokus pada ikan cakalang. Yang terakhir adalah analisis data dilakukan dengan model MAXEN. Berikut adalah gambar diagram alien. Bisa dilihat yang dimana itu di atasnya tertulis dengan kata mulai, lalu ada dengan data VIRS yang dimana di bawahnya ada sortir data QF1 dan peta sebaran kapal. Selanjutnya ada data logbook perikanan yang dimana sorting data dan lokasi penangkapan. Selanjutnya ada parameter oceanografis yaitu data klorofil A, data SPL, dan data salinitas yang dimana nantinya akan menghasilkan ekstraksi yaitu dalam bentuk CDS, lalu akan dilakukan sorting data, akan kontrabatas data atau ArcMap, dan selanjutnya ada peta distribusi klorofil A, SPL, dan salinitas. Selanjutnya ada data arus,
akan diolah melalui SIDIS juga di atraksi, sorting data, eksaminasi data, dan peta distribusi arus. Yang nantinya di mana itu akan menghasilkan marine marine entropy, peta Oden overlay. Selanjutnya ada analisis data, yang dimana analisis spatial overlay untuk memetakan sebaran klorofil A, suhu permukaan laut atau SPL, salintas dan arus serta sebaran kapal api laut Arafura BPP 718 itu sendiri. Dalam konteks ini, analisis spatial overlay digunakan untuk mengolah data citra klorofil A, SPL, salinitas dan arus serta melakukan kombinasi atau overlay dengan data virus DNB. Hasil overlay ini nantinya akan menghasilkan peta baru yang menunjukkan sebaran klorofil A, SPL, salinitas dan arus yang telah dikombinasikan dengan posisi kapal di Laut Arafura BPP 718 selama periode Januari sampai dengan Desember 2023. Selanjutnya ada analisis model Maxent untuk memodelkan peta kesesuaian habitat ikan cakalang atau Katsuwonus pelamis di Laut Arafura BPP 718. Salah satu teknik pemodelan spesial yang dipakai untuk meramalkan daerah tangkapan ikan itu sendiri adalah metode maksimum entropi atau Maxent. Dan dengan memanfaatkan pemodelan Maxent, kita juga dapat mengurangi probabilitas keberadaan ikan cakalang berdasarkan variabel lingkungan yang ada yang dipresentasikan oleh sebaran peluang keberadaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nisrina Kansa Putri. Selanjutnya itu hasil dan pembahasan pada distribusi konsentrasi klorofil A serta hasil overlay klorofil A dengan sebaran kapal di Laut Arafura. Klorofil A adalah pigmen penting dalam fitoplankton untuk fotosintesis, yang mencerminkan produktivitas perairan. Tingkat kesuburan perairan dapat ditunjukkan dengan konsentrasi klorofil yang mempengaruhi produksi ikan. Selanjutnya, musim barat. Selama musim barat, yaitu pada bulan Desember, Januari, Februari, klorofil A meningkat di pesisir dan sungai besar karena curah hujan tinggi membawa nutrien dari daratan ke pantai. Distribusi kapal pada bulan Desember menunjukkan konsentrasi klorofil A tertinggi di wilayah pesisir sesuai dengan penelitian sebelumnya. Menurut Melanie 2016, Gawal dan Sadotomo 2007. Selanjutnya pada musim peralihan 1, distribusi klorofil A selama musim peralihan 1 yaitu pada bulan Maret, April, dan Mei dengan nilai antara 0 sampai 0,8 mg per meter kubik. Pola sebaran konsentrasi klorofil A secara spasial rata-rata mirip dengan musim barat. Kepadatan dan persebaran jumlah kapal saat musim peralihan 1 didominasi oleh bulan Maret. Selanjutnya yaitu musim timur. Pada musim timur, konsentrasi klorofil A meningkat karena arus membawa klorofil A dari pantai ke laut lepas, terutama di pesisir barat daya Papua. Tidak terlihat tanda-tanda upwelling di wilayah tersebut. Meskipun sebelumnya terjadi di Laut Arafura dengan mekanisme bergantian upwelling dan downwelling. Posisi kapal sering tumpang tindih dengan distribusi klorofil A saat musim timur, dan jumlah kapal cenderung meningkat. Selanjutnya musim peralihan 2. Profil sebaran nilai klorofil A pada musim peralihan 2 di Laut Arafura dengan rata-rata kisaran 0 sampai 0,8 mg per meter kubik. Musim peralihan ini singkat, hanya beberapa hari dan dipengaruhi oleh angin yang tidak menentu. Distribusi klorofil A dan SPL tidak seragam dibandingkan dengan musim lainnya. Sebaran kapal menggunakan parameter klorofil A selama musim timur, terutama pada bulan November. Selanjutnya yaitu ada distribusi konsentrasi suhu permukaan laut atau SPL serta hasil overlay SPL dengan sebaran kapal di Laut Arafura. Suhu permukaan laut atau SPL penting bagi organisme laut karena mempengaruhi pergerakan air laut. Di Indonesia, SPL berkisar 26-31 derajat Celcius, mendukung kehidupan ikan cakalang. Namun, suhu tinggi bisa mengganggu keseimbangan ekosistem. SPL juga mengikuti dinamika iklim global dan ekosistem, dipengaruhi oleh angin muson. Arlindo mengangkut massa air hangat dari Samudra Pasifik, berdampak pada selanjutnya pada musim barat, yaitu bulan Desember hingga Februari, suhu permukaan laut bervariasi antara 6,8 hingga 35,31 derajat Celcius di perairan Indonesia. Arus air mengalir ke arah timur dengan fenomena downwelling meningkatkan suhu hingga mencapai 35,31 derajat Celcius di beberapa lintang. Musim ini merupakan masa paceklik bagi nelayan dan industri perikanan. Distribusi suhu laut memengaruhi sebaran kapal dengan puncak aktivitas yang terjadi pada Desember 2023. Terhadap pada musim peralihan 1, analisis peta menunjukkan suhu permukaan laut selama musim peralihan 1 berkisar 0,1 hingga 35,5 derajat Celcius. Angin stabil menyebabkan pergerakan massa air tidak tersebar terlalu luas di sekitar Laut Arafura. Aliran sungai memberikan kontribusi suhu lebih rendah, menciptakan perbedaan suhu mencolok. Aktivitas kapal paling banyak terjadi pada bulan Maret 2023 dibanding bulan lainnya selama musim peralihan 1. Selanjutnya pada musim timur, yaitu bulan Juni, Juli, dan Agustus, suhu permukaan laut berkisar 24,8 hingga 30,8 derajat Celcius. Terjadi penurunan suhu yang mencapai 30,8 derajat Celcius pada bulan Agustus yang memicu munculnya upwelling. Secara umum, suhu di perairan Indonesia berkisar antara 28
hingga 31 derajat Celcius. Tetapi selama upwelling bisa turun hingga 30,8 derajat Celcius karena pergerakan massa air dingin dari lapisan bawah. Aktivitas kapal dan penangkapan ikan paling banyak terjadi pada bulan Agustus 2023. Pada musim peralihan 2, yaitu bulan September hingga November, suhu berkisar antara 24 hingga 32,6 derajat Celcius. Bulan Oktober mengalami peningkatan signifikan pada suhu permukaan laut hingga mencapai 32,6 derajat Celcius, tetapi konsentrasi klorofil A mengalami penurunan. Tren downwelling mulai terlihat pada bulan November, yang merupakan fenomena turunnya air permukaan laut ke lapisan lebih dalam. Menurut Sa et al. 2018, posisi kapal dengan distribusi suhu permukaan laut tergambar pada gambar di sebelah. Aktivitas kapal dan penangkapan ikan paling tinggi terjadi pada bulan November. Selanjutnya, distribusi konsentrasi salinitas serta hasil overlay SPL dengan sebaran kapal di Laut Arafura. Salinitas adalah parameter penting dalam fisika laut, menunjukkan jumlah garam terlarut dalam air laut. Ini mempengaruhi proses biologi seperti pertumbuhan ikan dan kelimpahan makanan di perairan, termasuk limpahan fitoplankton yang menghasilkan zat asam penting bagi ikan. Oke, baik. Selanjutnya pada musim barat, hasil penelitian pada gambar 18 menunjukkan sebaran salinitas saat musim barat itu pada bulan Desember sampai Februari berkisar 23 sampai 34 ppt, di mana musim barat memiliki rata-rata salinitas sangat tinggi, terutama selama periode El Nino. Menurut ahli Sandi et al. Tahun 2017, selama El Nino, masa air di Pasifik Barat cenderung memiliki suhu lebih rendah dan salinitas yang tinggi. Pada bulan Desember, kapal lebih aktif karena salinitas tinggi meningkatkan kesuburan perairan di sekitar WPPRI 718. Oke, pada musim peralihan 1, distribusi salinitas saat musim peralihan 1 itu pada bulan Maret sampai Mei, rentang nilainya sekitar 20 sampai 34 ppt. Salinitas rata-rata menurun sepanjang periode, yang dipengaruhi aliran sungai dari Papua dan mempengaruhi pantai. Posisi kapal paling aktif pada bulan Maret karena banyak aktivitas penangkapan ikan. Pada musim timur, distribusi spasial konsentrasi salinitas pada musim timur rata-rata 3 sampai 33 ppt. Salinitas meningkat sepanjang periode, meskipun masih terdapat salinitas yang rendah, yang dipengaruhi oleh aliran sungai dari Papua, dan juga salinitas tinggi dapat terjadi pada musim barat dan perairan 1. Aktivitas kapal meningkat pada bulan Agustus selama musim ini. Musim peralihan 2, profil sebaran nilai salinitas selama musim timur di Laut Arafura dengan rata-rata profil A20 sampai 1 ppt. Salinitas meningkat sepanjang musim peralihan 2 yang dipengaruhi oleh aliran sungai dari Papua, dan aktivitas kapal meningkat pada bulan November dibandingkan September dan Oktober. Hasil dari pembahasan distribusi konsentrasi arus serta hasil overlay SPL dengan sebaran kapal di Laut Arafura. Arus laut merupakan pergerakan air dari satu lokasi ke lokasi lainnya yang dipicu oleh faktor seperti gradien tekanan, angin, densitas, atau pasang surut. Harus menentukan kondisi wilayah perairan dan membawa material yang penting dalam hidrooceanografi. Harus memiliki arah, kecepatan, dan pola pergerakan yang khas di setiap wilayah. Oke, pada musim barat, berdasarkan hasil ekstraksi peta arus pada musim barat didapatkan kecepatan arus tertinggi berkisar 0,182 meter per second dan terendahnya berkisar 0,0000192 meter per second. Pengaruh dari arus musim barat yang berasal dari Laut Flores menyebabkan aliran massa air laut di bagian selatan Laut Banda bergerak dari arah utara dan timur. Pada musim peralihan 1, selama musim peralihan 1 itu pada bulan Maret sampai Mei, sebagaimana yang terlihat dalam peta, kecepatan rata-rata arus laut permukaan berkisar rata-rata 0,0006 meter per second hingga 0,4527 meter per second. Arus ini secara umum mengalir dari arah selatan dan tenggara dan menuju utara dan barat laut. Pada musim timur, kecepatan arus terendah berkisar 0,00014 meter per second dan tertinggi 0,2273 meter per second. Pada kecepatan arus tersebut, musim timur dengan arus yang cukup kuat membawa klorofil A dari pantai ke laut lepas sehingga mengakibatkan pola penyebaran konsentrasi klorofil A yang tinggi dari pesisir barat daya Papua mulai terlihat meluas ke segala arah. Musim peralihan 2, kecepatan arus berkisar 0,001243 meter per second hingga 0,182 meter per second. Arah dominan awan dari tenggara ke barat dan barat daya, kemudian bergeser ke selatan dan Arafura. Perubahan ini dapat mempengaruhi penyebaran parameter oceanografi seperti klorofil A dan SPL, yang mungkin tidak seragam seperti pada musim lainnya menurut Sulkeno tahun 2012. Oke, model sebaran habitat ikan cakalang Casuarus pelamis yang menggunakan maksimum entropi model atau MaxN. Nah, berikut adalah kurva respon bulanan parameter profil A di Laut Arafura. Kurva respon terhadap konsentrasi klorofil A dan kesesuaian habitat ikan cakalang di perairan WPPNRI 718 selama 2003. Konsentrasi klorofil A bervariasi dalam rentang
0 sampai 1,0 mg per meter kubik, dengan rata-rata 0 sampai 0,8 mg per meter kubik di Laut Arafura. Klorofil A penting dalam rantai makanan, dimulai dari fitoplankton hingga ikan pelagis seperti cakalang. Penelitian menunjukkan adanya jeda waktu sekitar 30 hari antara konsentrasi klorofil A dan kepadatan ikan, karena keterkaitannya dengan rantai makanan. Kurva respon bulanan suhu permukaan laut. Nilai konsentrasi suhu permukaan laut terhadap kurva respon secara bulanan laut Arafura BPP 78 tunjukkan oleh gambar 20. Persebaran SPL di Laut Arafura berfluktuasi seperti distribusi klorofil A. Rata-rata suhu permukaan laut di Arafura berada pada kisaran 26 derajat Celcius sampai 34 derajat Celcius. Penugahan kontribusi parameter. Penugahan kontribusi parameter yang paling berperan terhadap pembentukan model penugahan habitat ikan cakalang atau Katsuonus pelamis disediakan oleh gambar 21. Hasil yang ditampilkan oleh gambar 21 diperoleh melalui uji jackknife yang terdiri dari diagram datang dengan berbagai warna. Setiap diagram mewakili parameter tertentu. Diagram yang memiliki warna hijau menandakan adanya kontribusi variabel apabila tidak digunakan dan memiliki dampak terhadap hasil kurva AUC. Diagram yang memiliki warna biru menunjukkan kontribusi variabel bulanan terhadap nilai AUC. Diagram yang memiliki warna merah menunjukkan nilai evaluasi model AUC yang memiliki kaitan dengan kontribusi keseluruhan variabel terhadap peluang kehadiran ikan cakalang. Penggunaan uji jackknife untuk penugahan kontribusi parameter sesuai dengan pernyataan Friedlander et al. 2011 yang menyatakan bahwa analisis jackknife dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan masing-masing variabel, lingkungan, serta pengaruh yang terjadi jika variabel tersebut dihilangkan. Persentase kontribusi setiap variabel. Variabel salinitas memiliki persentase kontribusi paling tinggi dengan nilai 59,8%. Variabel klorofil A dengan nilai persentase kontribusi 35,7%. Dan yang paling rendah yaitu suhu permukaan laut hanya memiliki persentase kontribusi dengan nilai 4,6%. Seperti yang disajikan pada tabel 3, hal ini terjadi karena penguapan yang tinggi di perairan Arafura, didukung oleh curah hujan yang rendah, berperan dalam peningkatan salinitas. Arus laut membawa air asin dari Samudra Pasifik dan Laut Timur, sedangkan sungai yang bermuara ke laut relatif sedikit tidak mampu mencairkan garam. Proses pencampuran air laut juga mempengaruhi distribusi salinitas, dengan kedalaman laut yang dangkal menyebabkan salinitas lebih tinggi dibandingkan dengan daerah laut dalam. Menjadi lebih tinggi dan nilai klorofil A dan SPL menjadi lebih rendah dibanding daerah sekitarnya. Evaluasi model Max-N kesesuaian habitat ikan cakalang. Hasil evaluasi model Max-N untuk permodelan habitat ikan cakalang ditunjukkan oleh gambar 22. Evaluasi model diinterpretasikan dalam bentuk kurva AUC yang terdiri atas sumbu X dan Y. Sumbu X mewakili nilai sensitivitas, sementara sumbu Y mewakili spesifikasi. Kurva AUC evaluasi model juga terdiri dari 3 garis dengan warna berbeda. Garis warna merah menunjukkan kesesuaian model terhadap data percobaan, garis warna biru menunjukkan kesesuaian model terhadap data yang diuji, serta garis warna hitam menunjukkan seberapa baik data model yang telah diuji. Hasil evaluasi model Max-N pada gambar 22 mempresentasikan bahwa model data uji memiliki tingkat akurasi yang baik dengan nilai sebesar 0,985. Penilaian tingkat akurasi model ini sesuai dengan Araujo dan Iguisan 2006 yang menyatakan bahwa kurva AUC menjadi indikator penentu untuk melihat performa model. Nilai dengan rentang 0,6 sampai dengan 0,7 dikatakan memiliki akurasi yang kurang baik. Nilai 0,7 sampai 0,8 menunjukkan nilai yang cukup baik, sedangkan nilai 0,8 sampai 0,9 dianggap baik. Serta nilai 0,9 menunjukkan tingkat akurasi yang sangat baik atau tinggi. Untuk mengidentifikasi kehadiran dan ketidakhadiran suatu spesies, SARI 2022. Dalam hal ini adalah ikan cakalang. Peta kesesuaian habitat ikan cakalang. Peta kesesuaian habitat ini merupakan hasil akhir dari permodelan parameter lingkungan yang dibentuk melalui analisis kurva Receiver Operating Characteristic atau FOC, evaluasi model, kurva respon, serta uji jackknife. Nilai yang diinterpretasikan melalui peta kesesuaian habitat ialah nilai habitat Suitability Index atau HSI dengan indikator nilai berada pada rentang 0 sampai dengan 1. Nilai 0 mewakili habitat yang sesuai dengan keberadaan spesies tertentu, sementara nilai 1 menunjukkan habitat yang sesuai dengan keberadaan spesies. Menurut Shah et al. 2016, distribusi spasial ikan pelagis di wilayah pengelolaan perikanan PPN RI 78 menyatakan bahwa kisaran pengelolaan suhu 29 sampai 30 derajat Celcius menjadi rentang suhu yang disukai oleh pelagis besar seperti cakalang. Daerah potensial penangkapan ikan cakalang berada pada bagian tengah perairan Papua. Bagian ini memiliki nilai HSI yang paling baik, serta memiliki sebaran posisi kapal yang selalu pada setiap bulannya, jika dibandingkan dengan bagian-bagian lainnya. Peta penugaan daerah penangkapan ikan yang diperoleh dari hasil pengolahan maksimum entropi model atau Max-N memiliki sedikit perbedaan dengan peta perakiraan daerah penangkapan potensial ditetapkan oleh Kementerian Kelautan Perikanan atau KKP. Penerapan hasil penelitian pada nelayan dapat diimplementasikan secara dinamis atau diubah-ubah, mengikuti perkembangan yang ada. Hasil penelitian berupa peta tersebut dapat dikombinasikan dengan teknologi cerdas agar dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien. Bentuk teknologi cerdas yang dapat diaplikasikan dilakukan melalui visualisasi model Android. Hal senada juga dinyatakan dalam Nurani All 2021 bahwa desain sistem cerdas melalui penggunaan data split dapat divisualisasikan melalui perangkat lunak Android agar mudah diakses oleh nelayan. Pemanfaatan sistem yang hampir sama juga dilakukan oleh Muawana et al. 2017.
mengenai pembuatan sistem aplikasi nelayan pintar atau SINP untuk menampilkan informasi-informasi penting dalam melaut. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa hasil pengolahan data yang berhubungan dengan fitur satelit dapat dikombinasikan dengan teknologi canggih dan cerdas zaman sekarang sehingga mampu membantu kegiatan operasional dari nelayan. Nanti potong ya. Soalnya, oh ya. Karena sampai slide terakhir. Kesimpulan, distribusi klorofil A di Laut Arafura berkisar 0,0 sampai 1,0. Kesimpulan, distribusi klorofil A di Laut Arafura berkisar 0 sampai 1,0 mg per meter kubik dengan puncaknya pada musim timur 0,2 sampai dengan 1,0 mg per meter kubik dibandingkan musim barat 0 sampai 0,8 mg per meter kubik. Suhu permukaan laut SPL pada musim barat berkisar 6,8 derajat Celcius sampai dengan 35,31 derajat Celcius. Musim peralihan 10,1 derajat Celcius sampai dengan 35,5 derajat Celcius. Musim timur 24,8 derajat Celcius sampai dengan 30,8 derajat Celcius. Dan musim peralihan 2 dari 24 derajat Celcius sampai dengan 32,6 derajat Celcius. Salinitas berkisar 23 sampai 34 ppt pada musim barat. Kecepatan arus di WPP 108 bervariasi dengan puncaknya pada musim peralihan 1 yaitu 0,4527 meter per second dan terendah ada di angka 0,000006 meter per second. Kapal penangkapan ikan lebih banyak ditemukan pada musim peralihan 2. Parameter oceanografi membantu menentukan rute penangkapan ikan yang efisien menghemat bahan bakar. Tingkat akurasi model Max M untuk habitat ikan cakalang di Laut Arafura sangat baik dengan nilai AUC mencapai 0,985. Parameter klorofil A memiliki kontribusi besar dibandingkan parameter SPL dengan persentase mencapai 35,7%. Peta prediksi daerah penangkapan ikan cakalang di Laut Arafura cenderung melimpah pada musim timur. Daerah penangkapan ikan cakalang terkonsentrasi pada bagian laut bagian timur dengan nilai HSI paling sesuai pada rentang 0,9 sampai dengan 1,0. Saran, melakukan overlay dengan zonasi tata ruang yang tercantum dalam Kepres nomor 41 tahun 2022 untuk mendapatkan lokasi penangkapan yang lebih presisi sesuai dengan keadaan di lokasi Laut Arafura. Menggabungkan sebaran kapal yang diperoleh dari gambar split VBD dengan data sistem pengawasan kapal atau VMS untuk mendapatkan data khusus tentang ukuran kapal dan apakah yang digunakan di WPP 718. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih.